Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran yang ke-10 dari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Api Neraka. Alkitab berbicara tentang api neraka. Dan Yesus sendiri berbicara tentang api neraka dalam Matius pasal yang ke-5. Siapa yang kelak akan berada di sana akan binasa oleh api neraka. Yang pertama adalah malaikat-malaikat yang sudah berdosa atau iblis. Terdapat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dan Matius pasal 25 ayat 41. Yang kedua adalah mereka yang berbuat jahat atau hidup dalam kejahatan. Ditulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 29. Dan yang ketiga ialah mereka yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak menuruti Injil Yesus. Ditulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Untuk saat ini neraka belum ada. Neraka akan ada ketika penghukuman terakhir itu tiba. Dan berdasarkan Wahyu pasal 20 dan 21, peristiwa itu akan terjadi ketika seusai masa 1000 tahun. Kali ini ada dua hal yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan neraka, dan kedua hal ini sering disalahartikan. Yang pertama adalah istilah di dalam Yesaya pasal 66 ayat 24. Di dalam ayat itu katakan, ada ulat-ulat yang tidak akan mati dan juga apinya tidak akan padam. Orang-orang yang melawan Tuhan menjadi bangkai, dan ulat-ulat yang memakannya tidak akan mati, dan api yang membakarnya tidak akan padam. Dengan membaca ayat ini, kemudian orang berpendapat bahwa berarti ada jiwa yang kekal. Karena ada ulat yang memakannya tidak akan mati, dan ada api yang membakarnya tidak akan padam. Tentu saja ini pandangan yang keliru. Ulat dan api dalam Yesaya pasal 66 memiliki tujuan yang sama untuk menyampaikan pesan yang sama, yaitu berperan untuk menguraikan, menghancurkan, atau memusnahkan tubuh orang berdosa yang sudah binasa. Itu sebabnya ulat-ulat yang tidak mati dan api yang tidak akan padam artinya adalah pemusnahan tubuh orang-orang berdosa itu berlangsung sampai tuntas dan tidak menyisakan apa-apa. Dan ini adalah prinsip api neraka. Kemudian yang kedua, orang-orang mengatakan neraka itu adalah api yang kekal, api yang menyala terus-menerus, dan sekarang sudah ada dan terus-menerus akan menyala. Ungkapan api kekal muncul di dalam Yudas pasal 1 ayat 7, di dalam Matius 18 ayat 8, dan menggunakan istilah yang sedikit berbeda di dalam Markus 9 ayat 43 dengan istilah tidak akan pernah padam. Prinsipnya tetap sama. Maka orang berpendapat, oh neraka itu apinya menyala terus-menerus, kekal, dan tidak akan padam. Kita harus terlebih dahulu memiliki atau mengenal arti kata kekal. Arti kata kekal bisa berbeda tergantung konteks yang digunakannya. Mari melihat contohnya. Jika kata kekal dikaitkan dengan Tuhan atau disandingkan dengan Tuhan, seperti dalam Ulangan 33 ayat 27, maka kekal artinya adalah tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir. Kemudian, jika kata kekal disandingkan dengan manusia, sebagai contoh, manusia bekerja sebagai budak seumur hidup dalam Keluaran 21 ayat 6. Atau manusia berperan atau bekerja sebagai imam besar atau imam dalam Keluaran 40 ayat 15 seumur hidup. Arti seumur hidup di situ atau selama-lamanya adalah
Ada umur yang membatasi selama orang tersebut hidup. Kemudian, jika kata kekal itu dikaitkan dengan api, atau api kekal seperti yang terdapat dalam Yudas 1 ayat 7, artinya adalah api itu tidak padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sedang dibakar. Dengan kata lain, kalau yang dibakar itu sudah habis, maka padam pula lah apinya. Dengan demikian, penekanan pada api neraka bukanlah mengenai apinya yang menyala terus-menerus atau tidak akan padam, melainkan kematian atau kebinasaan yang diakibatkan oleh api neraka adalah kekal adanya. Tidak ada lagi kebangkitan bagi orang-orang yang sudah binasa karena api neraka. Jadi bukan apinya yang menyala terus-menerus, kekal bukan, tetapi akibat yang ditimbulkannya adalah kematian yang kekal. Saya percaya kita tidak ingin menjadi bagian dari kebinasaan kekal oleh karena api neraka. Itu hanya untuk mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus. Sebagaimana 2 Tesalonika 1 ayat 9 katakan, mereka tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tetapi kita adalah orang-orang yang akan menikmati hidup yang kekal. Karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Jadi kalau orang jahat akan mati kekal, maka orang yang percaya dan menurut kepada Tuhan akan menikmati hidup yang kekal. Inilah pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.